Lora Napitupulu. Tapi terlebih dahulu lagu tema kita ya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baiklah, selamat Sabat untuk kita semua. Shalom. Jelas ya suara saya, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada Sabat yang berbahagia ini. Walaupun melalui Zoom meeting kita bertemu di sini, tapi kami percaya, kita yakin hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada Jemaat Maranatha Simalingkar yang sudah mengundang kami untuk boleh melayani melalui Bapak Ketua Paul Purba ya, beberapa saat yang lampau dihubungi kami, dan tentu sangat senang rasanya untuk bisa berkunjung kembali melayani, karena setahu saya, seingat saya, kurang lebih 3 tahun yang lalu secara offline kami boleh berkunjung ke Simalingkar untuk melayani, namun pada masa pandemi ini sepertinya kita harus beribadah saat ini melalui Zoom meeting. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami. Terima kasih juga kepada MC ya, Inang Simatua yang sudah memimpin acara ini dengan baik ya. Tetap cantik saya lihat, itulah memang kelebihan Boru Tambunan. Ya, bersyukur dan berterima kasih kita pada kesempatan ini, dan juga lagu pujian. Saya senang melihat Opung Epi di sini masih sehat, umur panjang, suaranya masih jelas bernyanyi. Ini juga adalah berkat-berkat yang istimewa dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita semua masih dalam keadaan baik, sehat, walaupun tadi saya mendengar ada beberapa yang sedang dirawat, ada beberapa yang sudah sembuh. Inilah kehidupan di saat ini, saudara-saudara sekalian. Ya, kita tidak bisa memprediksi kehidupan kita. Ya, kami juga baru kehilangan pembicara di Zoom meeting kami, seorang pendeta Senayu Tagalung. Baru 1 minggu menyampaikan firman Tuhan, 1 minggu kemudian sudah dikubur. Saudara-saudara, hidup ini begitu cepat, kita tidak tahu hari esok, maka pastikan ketika kita hidup hari ini, hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya doakan kiranya saudara-saudara yang sedang dirawat, apakah isoman maupun di rumah sakit, dapat diberikan kesembuhan dari Tuhan. Saya banyak mengenal saudara-saudara yang ada di sini, tapi kalau satu persatu saya sapa, nanti khotbahnya bisa sampai 2 jam, ya, karena firman Tuhan yang saya siapkan aja paling tidak 45 menit, ya, kalau saya sapa satu-satu, ya. Jadi salamlah untuk kita semua. Saya melihat banyak saudara-saudara yang saya kenal di sini, ya. Terima kasih, kita boleh kembali saling melihat satu sama lain. Saudara-saudara sekalian, pada saat seperti ini, coba kita renungkan di saat kita menghadapi pandemi ini. Apakah pandangan kita saat ini kepada COVID ini? Mengutukinya, melihat ada peluang, menyadari sekarang pentingnya kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan, atau tidak tahu mau berbuat apa-apa, saudara. Masing-masing kita, saya percaya, termasuk kami, mengalami goncangan yang hebat di dalam COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, seperti saya juga kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin kehilangan keluarga yang dikasihi. Ada yang mungkin kehilangan orang tua, anak. Kita lihat di televisi banyak sekarang yatim piatu karena ayah dan ibunya meninggal karena COVID-19 ini. Saudara-saudara, zaman sekarang ini zaman yang mencekam, menakutkan.
tinggal kita, bagaimanakah memandang kehidupan ini, memandang kita hidup saat ini ketika COVID-19 ini datang. Untuk itulah saya akan menyampaikan, mengingatkan, bukan mau mengkhotbah saudara-saudara, tapi untuk mengingatkan kita semua tentang kehidupan ini. Izinkan saya share screen supaya kiranya saudara-saudara bisa menikmati firman Tuhan pada hari ini, sahabat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, judul firman Tuhan pada sahabat ini adalah pahlawan iman. Ini berhubung karena kita beberapa hari yang lalu baru merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Ya, kita bisa merdeka juga karena pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk kita. Nah, sekarang saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita, yang kita butuhkan sekarang adalah iman. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena sekarang terjadi global krisis. Global krisis maksudnya krisis yang mendunia. Kalau dulu tahun 98 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Itu hanya di Indonesia, skopnya Indonesia, saudara-saudara. Tetapi sekarang ada krisis yang mendunia. Krisis apa itu, saudara-saudara? Krisis ekonomi. Akibat terjadinya COVID-19. Kita pikir dulu tahun lalu 3 bulan ya kita masih dengar dari pemerintah ini akan tuntas ya. Ya, akan menurun katanya. 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, 9 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, tidak tuntas-tuntas, saudara-saudara. Bahkan saya mendengar kemarin pemerintah mengatakan kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Ya, tidak bisa diprediksi lagi apakah ini bisa tuntas atau tidak tuntas. Kita harus siap sekarang dengan budaya baru, saudara. Siap sekarang dengan kebiasaan baru. Yang tadinya mungkin kita ibadah rame-rame, sekarang sudah harus dibatasi. Yang tadinya kita suka ngumpul-ngumpul, pesta-pesta, cara-cara, sekarang kita harus terbiasa, saudara-saudara, untuk tidak melakukan hal itu, bukan? Yang tadinya kita suka ke mall, jalan-jalan, beli-beli sana sini, cuci mata kata orang. Sekarang seperti kami sudah 1 tahun lebih tidak pernah lagi ke mall. Kenapa? Karena takut. Karena krisis ini tadi sudah disaksikan oleh ito saya, Mama Herald, bagaimana dia mengikuti 2 acara dan kemungkinan terpapar di sana. Saudara-saudara, kita serba takut sekarang. Kita mau menghadiri duka cita pun kita takut terkena. Kita menghadiri acara-acara pun kita takut sekarang terkena. Inilah krisis yang terjadi pada zaman sekarang ini. Belum lagi berlalu COVID-19, sekarang datang varian baru. Varian namanya Delta, saudara-saudara. Yang katanya cukup menular dan gosipnya cukup mematikan. Hanya hitungan hari. Kalau dulu COVID-19 yang pertama bisa berminggu-minggu. Kalaupun harus minggu. Tapi sekarang, saudara, 3-4 hari seperti saya bilang tadi, pendeta yang saya kasih itu, hanya seminggu masuk rumah sakit. Lewat, saudara-saudara. Jadi begitu mengerikan sekarang ini. Ya, varian Delta ini menghantui kita. Kita tidak membahas soal ini, saudara, karena saya bukan orang kesehatan. Tapi saya mau mengingatkan kita, bencana juga meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat grafiknya di sini. Bahkan, saya baru membaca beberapa hari yang lalu, ditemukan namanya virus Marburg yang mematikan di Afrika. Setiap orang kena 90% pasti mati katanya. Dan kemungkinan ini akan menjadi pandemi juga di seluruh dunia. Saudara, kalau muncul ini, datang COVID-19, muncul lagi virus ini, betapa mencekamnya kita hidup saat ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mati konyol, ketakutan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Ini yang paling perlu kita pelajari pada saat ini. Hidup sekarang ini, saudara-saudara, mau tidak mau adalah hidup dengan iman. Apa itu artinya iman? Iman adalah Ibrani 11:1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Yohanes 5:4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi gantikanlah ketakutan kita dengan iman, sebab imanlah yang mengalahkan dunia. Iman itu percaya kepada Tuhan, sekalipun kita lihat banyak masalah, virus,
takutan, kematian di sekeliling kita. Saudara, dulu saya jarang sekali mendengar sirene atau ambulans. Tapi setiap kali saya keluar dari rumah atau setiap kali melakukan kegiatan, hampir 4-5 ambulans saya dengar lewat. Bahkan teman-teman saya yang di Jakarta selalu cerita tiap 5 menit, Pak Loran, di sini kedengaran suara ambulans. Wah, betapa mencekamnya sekarang, saudara. Kematian tiap hari 1000 lebih. Ya. Kuburan sudah semakin sempit. Ya. Nah, inilah saudara-saudara zaman kita sekarang. Jadi imanlah yang kita butuhkan sekarang. Yaitu apa? Percaya penuh kepada siapa? Kepada Allah. Apakah perlu iman untuk tetap hidup, saudara-saudara? Nah, saya mau membuka pikiran kita tentang arti iman yang sesungguhnya. Ya, supaya kita kadang-kadang gini ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita selalu berpikir kalau orang beriman itu pasti kaya. Kalau orang beriman itu pasti baik-baik keadaannya. Kalau orang beriman itu pasti bebas dari COVID-19. Nah, ini sering kali saya masih mendengar seperti itu, saudara. Wah, kalau beriman datanglah ke gereja. Orang nggak ke gereja itu nggak beriman. Ya, jadi seolah-olah iman itu selalu dibenturkan dengan apa? Dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat. Ya, padahal begitu banyak juga pendeta-pendeta kita yang sudah meninggal, saudara. Apakah mereka nggak beriman? Ya, ini dia, saudara. Jadi zaman sekarang ini jangan lagi kita zaman menghakimi lagi. Ya, kalau ada orang yang kaya, ya, jangan kita bilang, wah itu beriman hebat, orang miskin nggak beriman. Atau sebaliknya, ada yang mendapat kecelakaan, wah karena nggak beriman. Ya. Saudara-saudara, inilah yang kita mau pelajari. Iman itu sesungguhnya apa? Perhatikan saudara, Habel. Ibrani 11 ayat 4 katakan Habel ini orang beriman. Tapi perhatikan, Habel dibunuh oleh Kain. Jadi, tidak ada hubungan orang yang beriman ini cepat atau lama dia mati. Jadi jangan pikir kalau sudah panjang umurnya, wah ini beriman dia. Kalau cepat mati, nggak beriman dia. Apalagi matinya dibunuh. Lihat Habel. Habel dibunuh. Di mana Tuhan? Ketika Kain mau membunuh Habel. Tapi kenapa disebut Habel ini orang beriman? Ya, ini dia. Kenapa Habel ini orang beriman? Karena hidupnya tulus di hadapan Tuhan. Masalah dia mati dibunuh, mati umur panjang, itu tidak ada hubungan dengan iman, saudara-saudara. Tapi bagaimana dia hidup, menjalani hidup, itulah yang beriman. Pernahkah Anda berpikir ketika Anda berdoa untuk seseorang yang menderita kanker, bukan karena iman orang itu lemah sehingga mati, tapi justru karena kekuatan imannya, maka ia mati. Sering kita mendoakan orang yang sakit, saudara. Tapi mati. Apakah yang mendoakannya nggak beriman? Ataukah orang yang sakit itu tidak beriman? Saudara-saudara, ini bukan objek. Ya, jadi bukan objek, bukan hasil. Tapi kualitas imanlah yang mengungkapkan iman. Jadi jangan lihat hasil, saudara. Ya, karena hasil hanya Tuhan yang tahu. Tetapi bagaimana kualitasnya? Henok. Tadi Habel. Henok memiliki iman. Habel memiliki iman, mati. Tapi Henok memiliki iman, diangkat ke surga, saudara. Siapa yang lebih besar imannya? Henok atau Habel? Nggak boleh kita banding-bandingkan, saudara. Karena Habel mati, dibunuh karena imannya. Henok karena imannya diangkat ke surga. Jadi saudara perhatikan ini. Sehingga kita tidak bisa bilang, Habel itu nggak beriman itu. Mati dia. Henok baru imannya hebat, dia naik ke surga. Enggak, saudara. Mereka sama-sama memiliki iman. Tapi satu mati, satu hidup, bukan? Nuh. Habel memiliki iman, mati. Henok memiliki iman, hidup. Nuh memiliki iman, dan ia tinggal. Kenapa sih Nuh tidak diangkat ke surga? Coba perhatikan, saudara. Ketika Tuhan menghancurkan bumi ini dengan air, pertanyaan sederhana, kenapa nggak diangkat saja si Nuh ini hidup-hidup ke surga? Kalau dia hidup tulus, benar, suci. Tapi Tuhan suruh tinggal. Ya kan? Tuhan suruh dia tinggal. Saya coba membayangkan ketika Nuh keluar dari Bahtera, pertama kali dia melihat tanah itu basah, lembek. Tadinya Nuh sudah memiliki rumah yang besar, yang bagus, yang sudah dibangunnya, sudah bercocok tanam dengan baik. Karena dulu tidak ada hujan sebelum Bahtera ini. Sejuk. Tapi ketika dia keluar dari Bahtera, dia melihat tempat yang gersang, yang lembab, yang sudah hancur semua, tidak ada pepohonan lagi di sana. Bisa aja Nuh berpikir, kenapa aku nggak seperti Henok?
Diangkat Tuhan hidup itu. Kenapa aku disuruh tinggal? Nah, ya kan? Tapi Nuh memiliki iman yang luar biasa, walaupun dia tetap tinggal, walaupun dia disuruh membangun bahtera, melewati banjir, setia pada tugasnya selama 120 tahun. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan suruh kita tetap tinggal, ya tinggallah. Ya. Itu bukan hak kita untuk mempertanyakan kepada Tuhan. Apakah perlu iman untuk tetap tinggal? Nah, perhatikan, Nuh memiliki iman, tinggal dia. Tapi Abraham, bapak orang percaya, disuruh pergi, saudara. Ya, kan? Apakah perlu iman untuk pergi? Iman bukan masalah tinggal atau pergi, tapi iman adalah ketika Anda mengetahui apa kehendak Allah dan Anda segera lakukan. Jadi iman lebih dari kepatuhan. Abraham sudah punya tempat tinggal yang bagus. Dia sudah banyak punya ternak, hamba-hambanya. Dia sudah nyaman di suatu tempat. Tapi satu ketika Tuhan katakan, Abraham, keluar kau dari tempat ini, nanti kutunjukkan. Tuhan tidak tunjukkan kemana, tapi kata keluar dari tempat ini, nanti kutunjukkan kemana kau pergi. Kalau sudah baca nanti dalam Kisah. Abraham manut saja, turut dia, saudara-saudara. Enggak membantah sedikit pun. Tidak bertanya-tanya, bahkan termasuk ketika Tuhan katakan kepada Abraham, persembahkan anakmu. Sudah dia tunggu 30 tahun lebih. Tapi dia mau mempersembahkan siapa? Anaknya Abraham, anaknya Ishak. Makanya tidak heran Abraham ini adalah bapak orang percaya. Sarah perlu iman untuk bisa mengandung, saudara. Mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang belum punya anak. Ya, bagaimana ini? Apakah dia tidak punya iman maka nggak punya anak? Saudara-saudara, perhatikan Sarah. Sudah sampai menopause dia tidak punya anak, saudara-saudara. Tapi dia percaya, dia yakin ketika Tuhan mengatakan kepada suaminya Abraham, engkau akan mempunyai anak, bahkan keturunanmu seperti pasir di laut dan banyaknya bintang di langit. Dia percaya. Walaupun dia awalnya tertawa, bagaimana mungkin saya punya anak, keturunan pula lagi banyak. Padahal saya sudah tua. Tapi imannya percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia hamil dan mempunyai anak. Jadi iman saudara-saudara adalah karena iman Habil mati. Perhatikan saudara, karena iman Henok hidup, karena iman Nuh tinggal selama 120 tahun melakukan tugasnya. Tapi karena iman Abraham pergi. Karena iman Sarah menerima dan mengandung anak perjanjian pada usia 90 tahun dan Abraham harus mengorbankan anak itu. Inilah orang-orang beriman. Di mana posisi kita, saudara? Posisi yang mana kita saat ini? Yusuf, perhatikan. Yusuf berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Saudara-saudara Yusuf membencinya, nyaris membunuhnya. Yusuf melewati istana Potifar, masuk penjara dan menjadi tangan kanan Firaun. Yang luar biasa kaya raya. Perlu iman untuk jadi kaya. Yusuf yang dari tidak punya apa-apa, akhirnya menjadi kaya. Menjadi pembesar. Itu juga iman, saudara. Jadi jangan juga berpikir kalau ada seseorang yang kaya, seseorang yang bekerja di pemerintahan, saudara bilang, wah, itu beriman. Atau, wah, itu kurang beriman. Saudara. Ya, kemudian kita asik apa? Menggosipinya dan sebagainya. Perhatikan Musa. Musa meninggalkan Mesir dengan segala kemuliaan. Dia sudah berada di istana. Dia siap-siap menjadi Firaun, pengganti Firaun. Tetapi dia tinggalkan kemuliaan dan kekayaan. Yusuf punya iman, pergi ke Mesir menjadi kaya raya. Perhatikan saudara. Yusuf mempunyai iman, pergi ke Mesir jadi kaya raya. Musa mempunyai iman, pergi dari Mesir dan jadi miskin. Inilah karakteristik Tuhan yang tidak bisa kita jamah cara kerja Tuhan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti Tuhan apapun kondisi kita. Tuhan kadang-kadang izinkan seperti saudara menghadapi COVID-19. Bukan berarti saudara tidak punya iman. Ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak pernah kena COVID-19 sampai hari ini. Bukan berarti mereka juga tidak beriman. Jadi kita harus tinggalkan sifat-sifat kita yang lama yang suka menghakimi, menilai-nilai iman seseorang. Menjudge iman seseorang. Apalagi sekarang musim dengan namanya country living. Ada orang berkata, oh kalau nggak country living, nggak beriman. Ada juga yang bilang, wah kalau country living itu nggak beriman. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita pada sahabat ini, dimanapun kita menyaksikan acara ini. Bukan tugas saudara menilai-nilai iman seseorang. Kalau dia memang karena kerinduan dan karena zaman hati Tuhan, country living pergi,
Jangan pernah kita menghina-hina orang yang melakukannya. Tetapi bagi kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk pergi, jangan pernah menghina-hina orang yang masih tinggal di kota, karena mungkin itu panggilannya. Seperti kami saudara-saudara, pada saat-saat pandemi seperti ini, walaupun hidup pas-pasan, pekerjaan tidak ada, hidup freelance marketing dan sebagainya. Tetapi pandemi ini mengingatkan saya untuk melayani. Kalau saya mungkin pergi ke kampung, mungkin saya nggak bisa melayani Tuhan. Tetapi masa pandemi inilah 5 kali kami dalam seminggu menyiarkan acara Zoom meeting. Berbagai acara-acara. Itu karena kami tinggal di kota, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir kalau pergi ke kampung-kampung, wah itu sudah beriman. Kalau tinggal di kota, tidak beriman. Masing-masing kita, kalau kita dipanggil pergi ke kampung, melayanilah di sana dengan sepenuh hati. Kalau bagi saya dan saudara yang masih tinggal di kota ini, mari melayani, maksimalkan segala sesuatunya pada zaman sekarang untuk Tuhan. Karena saya melihat pandemi ini justru mengajarkan kita untuk bisa banyak melayani, sebab penginjilan akan sampai ke seluruh dunia. Bagaimana saudara kalau nggak pandemi sekarang? Sekarang dengan teknologi dipertingkat, gampang sekali kita menginjil saudara. Dengan handphone di tangan kita ini saudara tinggal bisa ketik sesuatu, maka sampai itu kemanapun. Saudara punya Facebook, akan grup WhatsApp, sampaikan berita-berita kabar baik ke sana. Saudara sudah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ke ujung-ujung dunia. Jadi saudara-saudara, mari kita beriman sekarang ini. Ibrani 11 ayat 23-33 katakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan lain sebagainya. Mereka adalah contoh-contoh apa? Orang yang beriman. Perhatikan itu, Gideon, Barak, Simson. Awal-awalnya hidup dengan kacau balau. Ya, hidup pemberontakan, hidup dengan kelemahan perzinahan dan sebagainya. Tetapi dia disebut beriman, saudara. Kenapa? Akhir hidupnya. Nah ini juga saya mengingatkan saudara. Jangan terus menjudge seseorang. Karena hidup mungkin tidak baik saat ini, saudara katakan, wah ini nggak masuk surga. Bisa jadi Tuhan akan bekerja di akhir hidupnya. Dia selamat, imannya ada. Ya. Ini contoh-contoh yang nggak sempurna ini saudara. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu bukan orang yang sempurna ada. Tetapi mereka mau dari hari ke hari. Semakin baik di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting. Ada progres dari hari ke hari. Semakin kita berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud, perhatikan Daud saudara. Daud ini sudah pezina, pembunuh. Ya, luar biasa dosanya. Sampai-sampai Nabi Nathan harus memperingatkan. Tetapi justru dari keturunan Daud lahir siapa? Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Ya, punya masa lalu yang jelek, yang jahat, tetapi dikasih Tuhan. Karena walaupun Daud punya kelemahan yang luar biasa, tetapi dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita kan nggak tahu seseorang itu punya hubungan erat nggak dengan Tuhan. Mungkin hanya kita lihat sepintas seseorang, wah kok gayanya kayak gitu ya, alah munafik orangnya, alah penjahat dia ini. Tapi kita nggak tahu hatinya itu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan terkejut, dia ada di surga. Sementara kita yang baik-baik, nggak masuk surga. Ya kan? Ini kan kadang-kadang ya. Nah ini saudara-saudara, jadi memang zaman sekarang ini, mari kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi iman mengajarkan kita secara khusus apa yang dirancang Tuhan untuk kita. Rancangan Tuhan untuk Habel berbeda dengan Henok. Rancangan Tuhan untuk Musa berbeda dengan Abraham. Rancangan Tuhan kepada saya tentu akan berbeda dengan rancangan saudara-saudara. Kita tidak akan sama, tetapi satu intinya, Tuhan ingin kita diselamatkan, masuk di dalam kerajaan surga. Akan ada waktu ketika Tuhan memanggilmu untuk tetap tinggal seperti Nuh. Ini perhatikan. Untuk mendengarkan suaranya dan tidak pindah kemanapun. Jadi kita jangan menjudge orang yang mungkin tetap tinggal di kota, sementara ada orang yang country living. Ya mungkin panggilan Tuhan, dia tetap di situ. Ada waktu lain dalam hidupmu ketika Tuhan akan memanggilmu untuk pergi. Seperti Abraham. Tanpa tahu kemana harus pergi. Kalau ada datang saudara, mimpi saudara, datang saudara dalam dirimu, katakan pergi, ya pergilah saudara-saudara. Itu panggilan Tuhan. Kemudian masalahnya bukan apakah Anda harus tinggal seperti Nuh atau pergi seperti Abraham. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah kita sudah betul-betul mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini. Ini persoalan yang paling penting sekarang, saudara. Berarti hubungan pribadi dengan Tuhanlah yang terpenting sekarang. Bagaimana saya sehari-hari mempunyai hubungan khusus kepada Tuhan.
Bagaimana saya belajar mendengar suara Tuhan. Belajar dipimpin oleh Tuhan. Ke kanan atau ke kiri. Jalan atau pergi. Ambil yang sana atau sini. Ya, lakukan yang ini atau jangan lakukan. Harus kita belajar sekarang, saudara-saudara, untuk bertanya kepada Tuhan. Akankah kita tahu kemana Tuhan menuntun jalan kehidupan kita? Apakah kita tahu kemana Tuhan menuntun jalan kehidupan kita? Ini paling penting di saat-saat pandemi seperti ini. Apakah kita menghidupkan suatu kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan di zaman sekarang ini? Apakah kehidupan kita semakin berserah ataukah biasa-biasa saja, saudara-saudara? Ataukah kita sama seperti belum ada pandemi, gaya hidup kita, cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita membaca firman Tuhan, apakah masih sama sebelum ada pandemi ini? Ini yang paling penting, saudara. Ataukah kita sudah mulai meningkat progres iman kita kepada Tuhan? Setiap pahlawan atau saksi iman dalam Ibrani 11 memiliki satu persamaan. Apa persamaannya, saudara? Mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan mereka. Ini yang paling penting, saudara. Inilah iman sebenarnya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Mati dibunuh, diangkat hidup-hidup seperti Henok, disuruh pergi seperti Abraham, disuruh tinggal seperti Nuh, dijadikan kaya seperti Yusuf, jadi miskin seperti Musa. Tetap mereka percaya kepada Tuhan. Ini yang berat, saudara. Saya juga dan keluarga sedang belajar terus-menerus seperti ini. Mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan ingin kita bahagia dalam hidup ini. Itu pasti, saudara. Tetapi ingat, saudara, yang lebih penting daripada kebahagiaan dunia ini apa? Keselamatan kita. Lebih dari membuat kita bahagia di dalam hidup yang fana ini, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena Dia menyediakan apa? Rumah untuk kita. Dia menyediakan hidup yang kekal untuk kita. Tujuan terbesar bukan saja membahagiakan kita, bagaimana kita bisa survive di dunia ini, tapi bagaimana kita selamat mewarisi kerajaan surga. Itu tujuan terbesar dari Tuhan. Saudara mungkin kenal namanya Fanny J. Crosby, ya. Penulis banyak di lagu Sion kita, seorang yang buta. Ketika dia ditanya, apakah engkau sakit hati kepada Tuhan karena terlahir buta? Apa jawabnya, saudara? Dia penulis Face to Face with Christ my Savior. Ya. Tidak sama sekali, kata. Saya merasa mendapat kehormatan. Ya, ini kalimatnya, saudara. Saya merasa mendapat kehormatan dilahirkan buta. Karena kalian bisa melihat wajah orang lain dan tahu bagaimana rupa mereka. Namun wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Yesus. Dia merasa terhormat karena ketika dia celik matanya kelak, satu-satunya dan yang pertama akan dilihatnya adalah wajah Yesus. Sementara kita, waktu kita melihat, wajah yang pertama mungkin kita lihat adalah bapak dan ibu kita. Tapi dia merasa terhormat. Bagi kita, kesialan bukan? Buta dari kecil. Bagi kita, manusia. Tapi bagi Fanny J. Crosby, sanggup menulis lagu-lagu dengan kondisi dia buta. Bagaimana mungkin ini? Inilah hebatnya Tuhan. Ketika memberikan sesuatu ujian kepada anaknya yang dikasihi, dia perlengkapi orang itu dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal. Jadi perhatikan, saudara, yang catat-catat itu. Semua mereka punya kelebihan yang dari Tuhan. Keistimewaan luar biasa. Nick, kalau saudara baca kisah Nick, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia menjadi termasuk orang kaya di dunia. Bagaimana mungkin tidak punya kaki dan tidak punya tangan bisa orang kaya? Punya istri, punya anak-anak. Inilah hebatnya Tuhan. Dia perlengkapi anak-anaknya dengan keistimewaan di saat dia tidak punya keistimewaan secara manusia. Kita tidak menyadari, saudara-saudara, bahwa Bapa kita di sorga melindungi kita dengan ribuan bahaya. Kita tidak menyadari berkat-berkat luar biasa yang diberikan kepada kita dengan memberikan kita makanan dan pakaian, memelihara hidup kita, dan mengirimkan malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Akan tetapi, firman Tuhan katakan dalam Lukas, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Yesus yang kita kasih ini datang, adakah dia menemukan iman di dalam hati si Loran ini? Adakah dia menemukan iman di hati saudara-saudaraku jemaat Maranatha Sembalingkar dan saudara-saudaraku yang lain yang ikut serta,
Ya, saya berterima kasih, saya tidak sebut tadi saudara-saudaraku yang lain ada bersama-sama dengan kita selain dari Jemaat Semalingkara, Ibu Marta, Erni dari Sumba, Marta dari Papua, Yasmar, Aldi dan yang lainnya. Terima kasih sudah join bersama-sama dalam ibadah di Jemaat Semalingkara ini. Adakah dia akan menemukan iman di hati kita di saat seperti ini, saudara? Sebuah tulisan mengatakan, ketika engkau sedang melalui satu masa yang buruk di dalam hidupmu dan merasa heran di manakah Allah berada, ingatlah bahwa guru selalu berdiam saat muridnya sedang ujian. Kalau masing-masing kita yang hadir pada saat ini selalu merasakan, Tuhan, kenapa ada ujian dalam hidup? Kenapa kau harus menghadapi penderitaan? Kenapa kau izinkan COVID datang? Sekeluarga pula, ada pula yang meninggal di antara kami. Kenapa Tuhan begini terjadi? Sesungguhnya kita sedang menghadapi ujian. Dan guru yang agung itu sedang berdiam karena kita sedang menempuh ujian itu. Mengapa kita memerlukan iman, saudara-saudara? Ingat, saudara, hidup ini adalah ujian. Kalau kita dengar lagu hidup ini adalah kesempatan, tapi saya lebih cenderung mengatakan hidup ini adalah ujian. Semua menghadapi ujian, saudara-saudara, tidak terlepas. Kenapa? Karena ujianlah akan menentukan karakter kita. Ujianlah akan melihat kita bagaimana respon kita. Ketika kita sakiti orang, ketika masalah datang, ketika datang kesuksesan sekalipun, konflik, cuaca, dan sebagainya. Kita tidak mengetahui semua ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita akan diberitahu di Alkitab bahwa ujian selalu melanda umat Tuhan sekalipun kita hidup benar. Ini perlu kita catat, saudara. Jangan salah. Jangan berpikir kalau kita udah rajin berdoa, rajin melayani, rajin membayar persembahan persepuluhan, maka kita lepas dari masalah. Salah besar, saudara. Semua orang jahat baik akan menghadapi masa-masa berat dalam hidup. Akan menghadapi ujian yang berat dalam hidup. Hanya bedanya, orang yang dikasih Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi ujian. Ujian yang terpenting dan terbesar adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam ujian ini. Sebab terkadang Tuhan sengaja menarik diri dan berdiam diri sehingga kita tidak merasakan kedekatannya. Sengaja, saudara-saudara. Ada contohnya, lihat dalam kisah 2 Tawarik 32 ayat 31b. Kalau sudah baca nanti dalam terjemahan sederhananya. Tuhan menjauh dari Hizkia untuk menguji dia dan melihat apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Jadi terkadang, saudara, ketika saudara dan saya menghadapi ujian, sudah berdoa setengah mati, sudah berpuasa dan sebagainya, kita seperti merasakan ketidakhadiran Tuhan. Memang Tuhan menjauh. Tetapi untuk apa Tuhan menjauh? Untuk melihat sebenarnya apa yang ada di dalam hati si Loran. Kalau dia nggak mendapatkan pekerjaan, apa yang ada dalam diri? Kalau dia mendapat kesulitan dalam keuangan, apa yang ada dalam diri? Kalau saudara menghadapi penyakit, apa yang saudara respon pertama kali kepada Tuhan? Saudara tertimpa COVID-19 ini, apa responmu kepada Tuhan? Apakah menggerutu, memarahi Tuhan? Atau semakin kita datang bertelut kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, meminta ampun, meminta keselamatan, agar Tuhan memberikan kita keselamatan? Iman memberikan damai sejahtera dan sukacita sejati jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara-saudara, iman itu justru akan memberikan damai dan sukacita di tengah-tengah kesulitan hidup kita kalau kita percaya sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada sebuah tulisan Ellen White katakan, you have to talk faith, you have to live faith, you have to act faith, that you may have an increasing of faith. Bagaimana iman kita supaya bertumbuh, berkembang? Kita harus belajar berbicara iman, kita harus hidup dengan iman, kita harus bersikap berkelakuan dengan iman. Di saat datang pandemi, saudara terkena pandemi, saudara bisnis saudara rubuh, pekerjaan saudara nggak ada, saudara mungkin kehilangan orang-orang yang kasih. Pertanyaannya adalah, apa yang kau bicarakan ketika kau menghadapi itu? Bagaimana kehidupanmu ketika menghadapi itu? Bagaimana sikapmu ketika menghadapi itu? Supaya kita bertambah iman kita harus mulai belajar berkata-kata iman. Oh, puji Tuhan, sekalipun aku mendapatkan masalah ini, aku percaya kepada Tuhan. Kemudian kita tetap bersikap semangat dalam beribadah. Ada jum-jum ibadah, ada ibadah-ibadah pertemuan, kita tetap hadir sekalipun kita menghadapi kesulitan-kesusahan. Disitulah saudara Ellen White katakan, iman kita
ditambahkan oleh Tuhan. Ketika kita tetap kuat, ketika kita tetap perkasa di dalam masa-masa sulit, disitulah Tuhan akan tetap memberkati. Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi saudara, iman adalah percaya kepada Allah sepenuhnya. Hidup kita normal atau tidak normal. Sekarang hidup kita banyak yang tidak normal, saudara. Yang tadinya kita mungkin biasa-biasa, normal, punya gaji bulanan, tadinya sehat-sehat, tadinya kita masih berkumpul dengan orang-orang kita kasih, ini sekarang sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya lagi, sudah meninggal mereka. Saudara mungkin sekarang bisnis saudara rubuh dan sebagainya. Hidup kita sekarang tidak normal, saudara. Tapi iman adalah kunci jawaban dari hidup yang tidak normal. Iman adalah rahasia yang harus kita buat. Ya. Tameng, senjata kita di dalam menghadapi masa-masa yang berat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, sepertinya ada gangguan, tapi slide-nya sudah habis. Kiranya firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, sepertinya ada gangguan, tapi slide-nya sudah habis. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, marilah menguatkan kita semua. Kiranya kita menjadi berkat bagi kita semua. Kesimpulannya, saudara, sadarlah, hidup ini adalah ujian. Untuk menguji apa? Menguji kualitas iman kita. Marilah saya dan saudara pada masa-masa yang berat seperti ini, semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Memperbanyak doa-doa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita bertobat dan tinggalkan semua dosa-dosa kita selama ini. Kelemahan-kelemahan kita selama ini perbaikilah, saudara-saudara. Tuhan masih kita kasih nafas kehidupan. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Mempersiapkan diri di dalam menanti kedatangan Yesus kedua kali. Ingat, saudara, terkadang Tuhan izinkan ujian terjadi kepada kita. Sebab dia adalah guru yang agung. Sedang berdiam diri, melihat bagaimana anakku Siloran ini, anakku jemaat Maranatha ini, dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan. Mari kita buktikan kepada Tuhan. Sekalipun hidup kami Tuhan susah dan penuh kesulitan, kami tetap mengasihi dan mencintai. Tetap berdiri teguh, sampai akhirnya Engkau katakan beristirahat, baru kami beristirahat. Jangan pernah kita ragu dan takut, sebab Tuhan ada di sisi kita. Selalu menaungi kita dan menyertai kita, karena kita adalah anak-anak dikasihnya, dan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Apakah dia tidak sanggup melakukan apapun bagi kita? Sebab dia sudah mati juga untuk saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat Sabat. Baiklah, terima kasih untuk pekabaran yang begitu bagus sekali. Sangat-sangat dikuatkan ya. Biarlah kita semuanya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, walaupun pandemi ini sangat mempengaruhi sekali. Terlebih di ekonomi ya, sangat berpengaruh. Tapi tetap kita berpegang teguh, memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Terima kasih Helaku untuk pekabaran yang begitu indah sekali pada Sabat siang hari ini untuk jemaat Maranatha Simalingkar. Nanti setelah lagu tutup, Hela berdoa, doa tutup ya. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan membuka lagu Sia nomor 457. Lagu Sia nomor 457. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin,
setiaku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Dengan setiaku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku, Tuhanku, hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Dengan setiaku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Dengan setiaku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Dengan setiaku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Allah kami Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati ibadah dari umat Tuhan Jemaat Maranatha Simalingkar, dari mulai pagi hingga pada siang hari ini. Berkenanlah ini menjadi bauan harum bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh partisipan yang mengambil bagian, baik juga tamu-tamu yang sudah hadir pada ibadah Jum ini. Berikanlah berkat-berkat yang istimewa kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa yang kami butuhkan saat ini adalah iman. Teguhkanlah iman kami Tuhan di saat ujian yang datang menimpa kami. Khususnya oleh karena COVID-19 ini. Ada di antara kami barangkali yang masih sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Jamahan dari tangan-Mu lah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan atau yang sedang susah mencari pekerjaan karena COVID-19 ini. Berikanlah berkat-berkat materi dan pekerjaan kepada mereka. Ada yang barangkali kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena COVID-19 ini. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Peganglah tangan kami Tuhan, agar kami selalu percaya kepadamu ketika apapun yang terjadi kepada kami. Hidup yang tadinya normal barangkali menjadi tidak normal saat ini. Biarlah kami tidak menyalahkan Engkau, tetapi percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Berkatilah Jemaat Maranatha Simalingkar yang sudah mengundang kami. Limpahkanlah berkat-berkat kepada umat-umat-Mu ini Tuhan. Berikan roh persatuan kesatuan. Berkati seluruh pengurus jemaat. Berkati seluruh anggota jemaat
dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan akan menjadi bagian mereka. Kiranya lah kami boleh bertemu kembali di saat-saat mendatang dengan tiada kurang suatu apapun. Bapa yang maha baik, maha pengasih, berikanlah berkat-Mu kepada kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ya Tuhan, iringlah kami, beri damai dan tenang, curahkan berkat dan kasih, sebelum kami pulang. Amin. Baik, demikianlah kebaktian kita pada Sabat hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi masing-masing kita, istimewa yang terlibat di dalam kebaktian Zoom pada Sabat hari ini. Dan terlebih dahulu saya sapa juga ada beberapa tamu kita, Ibu Marta dari Sorong, Papua. Ya, selamat Sabat. Mana orangnya? Juga Pak Sitanggang. Ya. Selamat. Pak Polpat si Ombing. Sama-sama. Selamat Pak Sombing. Siapa lagi ya? Sahabat. Oh, Ibu Marta udah ada itu ya di sana. Sahabat, sama sahabat. Selamat sahabat semua. Selamat. Bapak Yasmar Mandrova. Ya, selamat sahabat. Baik, atas segalanya, terima kasih untuk Helaku, keluarga Evangelis Lora Napitupulu. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat. Ya, Sahabat. Abel dan Iker yang ganteng. Selamat sahabat. Oke. Baik, Bagaimana mari kita sudah? saling menyapa. Mari kita saling menyapa di Zoom ini karena kebaktian kita sudah selesai. Selamat sahabat. Ada saudara kami di Cimalingkar. Saya kira tadi ada hadir di sini. Ya, paham. Pak Oh iya. Hombi, tadi mau menyampaikan apa itu? Enggak, ada saudara di Cimalingkar. Saya kira hadir di sini. Ibu Panjaitan Helanya Marga Bakara. Ya, Cimalingkar. ada. Saya kira hadir di sini. Ada. Hadir Mungkin itu. lagi di Jakarta ya. Cucunya lagi lahir. Betul. Helanya Marga Bakara dan Bakara itu saudara saya. Oh iya itu, ya. Ada kok, Ibu Panjaitan tadi ikut Zoom kita. Ibu Panjaitan, Mama Winda. Iya. 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 Itu Ibu Panjaitan. Jadi helanya kan Marga Bakara. Iya betul. Iya. Ada nggak? Ada. Atau lagi di Jakarta kali nggak? Enggak di sini. Enggak, di Jakarta. Jakarta. Oh, Kan cucunya lahir 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kemarin cucunya lahir. Sesar di Jakarta. Jadi karena Pak Lorang ngundang, makanya saya hadir si Malingkar gitu. Kalau dengan Pak Lorang sering ketemu di Zoom. Ada beberapa grup. Terima kasih ya Pak Sombing sudah hadir. Oke, makasih Pak Lorang. Kita sering ketemu di Zoom. Iya. Pak Oke, Pak saya izin dulu Hombing ya. di mana? Pak Ya. Hombing di Medan atau Ya. di luar Medan, Pak Hombing?